Kau kalau lah dibuka, rek. Kau kan. Kita masuk di siko. Pak, nampak? Kelihatan tak? Iko, rapat ini sedang direkam oleh host atau peserta. Itu bacaan tuh. Coba lah. Terapi salat bahagia. Ada dong. Ada dong? Belum terbuka tuh. Nanti buka. Coba bola. Malah petunjuk Zoom kok. Petunjuk Zoom. Berlarikan kemari dulu. Share. Kau kelihatan tak? Belum juga, Nas. Iko cuman yang terbaca di layar gambar kok. Coba di layar Anda apa nanti lihat? Ada. Yang ambo terbaca, rapat ini sedang direkam oleh host. Iya. Itu yang terbacanya. Kalau kau materinya tak kelihatan? Tidak. Tinggal dulu. Coba mau badangkan setek ya. Jadi. Tuh di sana. Belum ada gantinya, masih itu aja isinya. Oh itu aja. Iya. Alun Jonas. Ambo baca palangan kau ya. Pemilik akun juga dapat menonton rekaman ini jika disimpan di di cloud apa? Di cloud. Kemudian yang di bawah itu dengan tetap berada dalam rapat ini, Anda setuju untuk direkam. Di bawah itu penjelasan itu keluar dari rapat mengerti. Iya. Kita mau cek petunjuk itu. Materinya belum tiba tuh. Belum nampak. Materinya belum nampak. Belum. Biasanya di-share dulu materinya kok. Kalau itu udah. Belum berubah. Kalau lah dikirim kok, lah dikirim materinya tuh. Lah, nampak? Yo. Lain. Terapi salat. Ya, cobalah. Baca tuh. Terapi salat bahagia. Menurut beliau, pelaksanaan terapi salat bahagia dalam dan luar negeri dan yang paling menonjol adalah keluhan. Ngeluh. Iya kan? Banyak orang mengeluh. Ya kan? Terus contoh. Peserta ketika berdoa pada saat latihan, saya bisa berdoa secara urut. Dan mengesankan. Tapi setelah di rumah, saya bingung redaksi dan urutannya dan doanya. Jadi berarti jadi apa yang kita dapatkan tadi waktu pertama tadi dapat, waktu pulang hilang, apa itu? Waktu latihan berkali-kali sampai 20 kali ya. Terus sudah terus hilang, ya kan? Itulah yang dapat oleh peserta latihan itu. Bukan, kalau itu rasanya untuk kita kok rata-rata bentuk itu tuh. Waktu latihan, waktu kegiatan ingat, sepulang itu hilang. Itu biasa dah. Jadi makanya di dalam praktek di dalam praktek salat bahagia itu jangan hanya ketika latihan, memang harus benar-benar dihafal gitu loh. Nah, kalau kita lanjut ya, aku kan baru pengantar kan, apa bacanya? Coba Iko seketik dulu Nas ya, ambo Iko nyampaikan dulu. Ambo kok kelak kan jadwal kita kan kalau menurut ke yang disampaikan di lain tuh sampai 5:30 kan? Ya. Jadi ambo minta izin ke Iko kelak. Ambo paling lama jam 5 ya. Ambo ada kegiatan lain lah. Paling lama ambo jam 5 ya. Apa engkau baca aja dulu. Ya, jadi jam 5 kelak ambo minta izin maksud ambo. Ada kayak kawan atau widaknya kan? Iya. Jadi
Terus lanjut. Biko, saya lihat loh. Terapi salat bahagia, Anda sudah bisa memahami makna dari kalimat kunci. Suhan kok apa Suhan kok? Itu namanya subhan, bukan Hah? Tuhan. Subhan. B-nya kurang tuh, subhan. Subhan turut hadir di masjid. Maksudnya nama orang tuh. Subhan itu sebenarnya masjid itu artinya tempat sujud. Jadi subhan itu ada di mana kita sujud. Jadi masjid itu kan tempat sujud ya kan. Ah. Kan masih memikirkan masjid itu adalah bangunan. Tetapi subhan itu adalah di mana kita sujud, itu di situ ada kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Apa nih artinya subhan? Artinya subhanallah, maha suci Allah, gitu maksudnya. Nah, jadi pengertian masjid di situ adalah tempat sujud. Jadi di mana kita sujud. Jadi bukan hanya di bangunan masjid, tetapi di mana saja. Nah, jadi kalau kita sholat, itu seolah-olah kita ada di masjid, seolah-olah kita ada berbakti sosial. Nah, itulah subhan itu. Jadi pemahaman subhan itu seperti itu. Nah, kan terapi sholat gitu kan. Jadi, Nah, kalau di matematik berarti subhan kok semisalnya X bentuk itu berarti. ya, itulah seperti itu. Jadi Amba lanjutkan, subhan turut hadir di masjid untuk aksi bakti sosial dan Itu diharapkan mendapatkan kedahsyatan pengaruh salat terhadap kehidupan Anda. itu kan. Jadi masing-masing kalau kita berbondong-bondong ke masjid, kan belum tentu juga mendapatkan, ya kan? Tapi kalau kita sendirian, kita berdialog langsung dengan Allah, kita dapatkan itu kedahsyatan pengaruh sholat itu terhadap kehidupan. Terus bawah, lanjut. Muhammad Ali Bangladesh, the new and most interesting teaching of salat. Bahasa Inggris kok tak usah, awal part itu jelas. Lompat aja lah. Pokoknya si Muhammad itu setelah terapi salat itu, orang Bangladesh itu kan. Salat setelah mendapatkan itu, dia merasa happy, senang. Bahagia, keluarga bahagia lah waktu itu ya. Itu perasaan orang setelah melaksanakan terapi salat itu maksudnya. Jadi Muhammad Ali itu mungkin sudah orang Bangladesh, Nana Hong Kong. Kalau Nana Hong Kong kok aku lebih sehat dan happy jalani hidup walau aku diabetes dan kolesterol tinggi. Aiko berarti seolah-olah testimoni lah bentuk itu ya nak? Testimoni. Jadi orang-orang yang kawan-kawan yang sudah melaksanakan terapi salat kasar itu bentuk itu Nas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Aldi kita lanjut. Kita lanjut. Zainal sedang baca kok. Ya. Kok alam tertulis kok alasan kok bukan alam itu tuh di pilot kata-katanya alam alasan. Ya. Jadi alasan beberapa kali PTSB dilaksanakan dalam beberapa hal. Di antaranya bentuk itu mungkin tidak? Itu kita kembali itu. Kita kembali kepada kajian mingguan kita setelah diadakan Waiko. Berarti Iko kok kesimpulan awak minggu petang kok, tak perlu nak dibaca kok. Jalan tentang hari-hari tidak salah tidak diskusi kan untuk langsung sajalah ke yang materi terapi salat tadi lah nak, tak usahlah Iko. Masalah waktu, masalah jumlah itu kan yang disinggung petang tuh. Kelewat aja ya. Iya. Kok penting kok. Tujuan utama seperti apa yang ditanya Upi, Iko dah
Ya. Tujuan utama salat adalah kokohnya mindset T2Q. Panjangannya Iko. Tawakal. Apa? Tumak nina maksudnya. Tu'maninah. Iya kan tumak nina dan qanaah. Karena Sedangkan kesembuhan, rezeki dan sebagainya hanyalah bonus. sekalipun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hilang. Ci, sehat Ci. Alhamdulillah, sehat-sehat orang tua, Nas. Ya, namanya orang tua, mama tuh. Kok Zainal sama Cepa? Kita dengar aja dulu ya. Nanti namanya lanjut Ya. kau. Oke. Al, mana? Rekam aja Zainal tadi ya. Al. Lah hilang lah. Baterainya habis kali. Jadi tadi Zainal memulai. Kita begitu masuk kita lanjutkan materi kita baca saja. Siapa yang membaca? Kau nama belakangan nyusul nak bersalah. Sebab itu kan direkam, ya kan? Jadi Nah, sedang baca kok. Tujuan utama sholat adalah kokohnya mindset. T2Q artinya tumaninah, ya kan? Tawakal. Tawakal, tumaninah, qanaah, ya kan? Itulah temannya. Kapan kita bisa melakukan itu, ya kan? Harus kita berlatih dulu. Sedangkan untuk kesembuhan, rezeki, dan sebagainya hanyalah bonus semata. Bukan karena kita bukan kita karena kita sholat kita, tetapi sholat itu nanti imbalannya oleh Allah nanti setelah selesai hidup, ya kan? Itu bonus. Kesembuhan dan rezeki itu hanya bonus, ya kan? Itu kan. Sekalipun semua itu sangat kita butuhkan, tetapi kita happy saja apa yang terjadi. Nas, silakan bergabung Nas. Siapa dulu Nas? Udah. Wen. Ala. Cici ya, Cici. Sorry. Cilen rumah sakit masih. Capek. Iya. Rupanya terlambat. Maklum lah. Iya, terlambat juga. Dah pakai kacamata, Ci. Dah pakai kacamata. Lanjut. Jadi Zainal samanya kita lihat ya. Kita coba bacaan. Apa kegunaan daftar anugerah dan daftar masalah dan harapan? Contohnya, ya kan? Untuk belanja ke pasar, Anda selalu menyiapkan shopping list, yaitu daftar belanja. Maka sebelum sholat, Anda juga sebaiknya menyiapkan daftar anugerah. Ya, DA itu daftar anugerah, yaitu apa saja nikmat besar yang Allah telah Anda terima, agar pernyataan syukur Anda terfokus kepada sholat. Kan? Itu perlu. Jadi orang-orang sholat itu didaftar dulu tuh nikmat-nikmat apa saja sudah kita terima ke sholat. Anda perlu juga mencatat apa saja masalah hidup dan apa saja harapan Anda. Ada masalah, ada harapan, ya kan? Jadi begitu cara sholat, terapi sholat itu, sholat bahagia itu seperti itu. Jadi diibaratkan kalau kita pergi ke pasar kan kita punya persiapan listnya, uangnya berapa segalanya kan. Maka sholat juga harus seperti itu dan sebaiknya menyiapkan daftar anugerah yang diberikan oleh Allah. Apa saja? Nanti ya kita lihat di dalam prakteknya, ya kan? Dengan bantuan, ya kan? Dengan bantuan masalah dan harapan, ya kan? Yang telah disiapkan itu, Anda bisa rukuk dan sujud lebih lama dan penuh penghayatan. Itulah dengan bantuan daftar itu, daftar anugerah itu.
Contohnya apa, Nas? Nanti contohnya akan kita lihat nanti ya. Jadi untuk kan baru pengantar, Kang. Untuk Ya. mengajukan permohonan kepada presiden saja, Anda menyiapkan kalimat yang sebaik, yang terbaik, dan sopan, sesopan mungkin. Mengapa untuk berdoa kepada Allah Anda tidak menulis doa dengan pilihan kata dan kalimat yang terbaik sebelum sholat? Itu kan pertanyaannya. Daftar anugerah, ya kan, sifatnya rahasia dan wajib diisi untuk mempermudah proses pelaksanaan terapi sholat bahagia. Nah, jadi kan sholat bahagia itu orang sholat bahagia kemana sih? Nggak bisa diciptakan, harus dipelajari. Tulis, ya kan? Tulis di lembar terpisah 10 anugerah atau nikmat yang terbesar yang telah Anda terima pada tiap poin. Sebutkan 3 hal yang positif yang terkait ya berikut ini. Contohnya daftar anugerah. Itu contohnya ya. Ya. Apa permohonan kita? Wahai Allah, saya terima kasih atas semua anugerah-Mu. Berikut. 01. Ibuku amat sayang, penuh pengorbanan, sabar, dan selalu ajarkan agama dan kesopanan. Itu salah satu anugerah kan yang kita terima. Kemudian bapakku amat sayang, sabar, kerja keras untuk kebahagiaan keluarga. Yang ketiga, istri, suami, taat, beribadah, sabar, perhatian pada keluarga dan orang tuanya, orang tuaku. Anakku nomor 1, amat sopan, sarjana, dan sayang pada adik-adiknya. Anakku nomor 2, ya kan, berprestasi, selalu bantu orang tua, dan taat beribadah. Yang keenam, anakku yang sudah punya rumah sendiri, bisa sekolahkan anak dan adik-adik. Kita lanjut, nomor 7. Kalau orang sakit, ginjalku sudah sehat. Diabetes normal, selamat dari kecelakaan. Kalau janda single parent, tapi bisa mendidik anak dan membesarkan anak-anak. 9. Berhenti dari dosa besar dan aib ditutup Allah. Ke-10, bisa akrab dengan ex yang telah lama konflik. 11, kerja halal terhormat sebagai pemulung. 12, terpilih sebagai guru teladan dengan hadiah umrah keluarga sangat bahagia. Nas, Kama. Zainal melanjutkan. Bukan Ambo iko maksud Ambo Nas. Yang kita baca, yang Nas baca ko tadi itu kan contoh-contoh itu kan. Itu kan contoh-contoh. Jadi Ambo tengok iko contoh-contoh kan cukup banyak. Kok memang kita baca sampai habis, rasanya lumayan menyita waktu. Jadi maksud Ambo misalnya lah, iko kita penggal-penggal, kalau memang kan dibahas yang iko dibahas, kalau tadi macam Cici kami minta contoh kan, sampaikan contohnya, misalnya ada ditanya, misalnya dibahas, walaupun itu bertiga bepek gini kok dicoba kan, itu maksud Ambo. Jadi kalau Ambo ini kok sebelum melangkah lebih jauh, Nas ya, iko nampaknya kok kan apa tapi terapi sholat bahagia ya, TSB apa singkatannya tadi Nas? Terapi sholat bahagia, TSB. P pelaksanaan terapi sholat. Pakai pelaksanaannya, pelaksanaan terapi sholat bahagia. Jadi intinya tadi nampaknya setelah yang ditayangkan Nas, setelah kita baca kan, jadi sholat yang kita laksanakan selama itu nampaknya disertai dengan apa-apa yang termasuk ke dalam DA tadi. Itu maksudnya mungkin ke Siko. Jadi daftar anugerah tadi melengkapi
sholat yang kita laksanakan. Ya, Jadi ya, maksud aku Bante Iko, memang sholat ko kan ada yang namanya perbuatan dan ada yang namanya ucapan kan Bante itu tidak salah ambo kan dalam sholat gitu tuh kan. Jadi semisal maksud ambo, tapi pengalaman nas mungkin yang sudah macam mana kan. Jadi misal Bante Iko kita kan sholat berjemaah, kita selaku makmum. ya. Kalau misalnya waktu kita sujud atau waktu kita ruku atau kita itidal, Ya. seumpama yang bacaan-bacaan sholat selama itu yang kita baca, mencertai gerakan yang kita baca, kita lengkapi lagi dengan apa-apa yang aku tadi Nas. Tidak Betul. ketinggalan nego gitu lah. Kawan dah Ya. tegak, kita masih Iya. ruku. Kawan dah Masih sujud, kita masih itidal. Alang kalam, kalau kita jadi imam, alang kalamonyo bentuk maksud kamu bentuk itu. Kaitan dengan itu, pengalaman yang sudah Nas terapkan lah misalnya diterapi sholat pelaksanaan kau bentuk ano Nas. Itu yang penting perlu bagi kami kok. Salah. Kalau selama itu kita kan sesuai dengan panduan-panduan saja kalau ambo secara pribadi itu. Jadi baca iko ya. Belum ada tuh. ayo, Jadi saya coba menjawab. Nas. Ketika Ambo dulu ikut pendidikan Mubarak Al-Azhar itu, kebetulan nama ajakan di Koko adalah Profesor Muhammad Ali Aziz ya. Nah, jadi beliau itu sudah pengalaman, pernah sakit, pernah segala. Nah, sholat bahagia itu dilakukan malam hari, bukan di sholat apa, bukan di sholat wajib. Oh, sholat sunat. Sholat sunat malam kita bangun, kita kan didaftarkan sadanya. Jadi kalau sudah terbiasa kita menghafalkan anugerah-anugerah itu, kemudian nanti kita penyesalan kita dan harapan kita, kesalahan-kesalahan kita daftar permasalahannya, itu makin mengecil lah sebenarnya pekerjaan yang menjurus kepada hal-hal yang mengurangi nilai sholat awal. Nah, itu tiap malam kita lakukan. Jadi kalau Jadi kalau waktu itu jelek nangkap Ambo. Jadi berarti sholat itu bukan sholat 5 waktu itu. Sholat selain itulah yang kita laksanakan di rumah dewean. Mungkin tengah malam, mungkin siang, mungkin pagi ya. Iya. Lanjut Nas. Iya. Lanjut. Paham Ambo tuh. Jadi makanya kau hanya membuka jalan saja bagi kita untuk saya mungkin barangkali anugerah itu bermacam-macam setiap orang, tetapi kan hanya sebagai contoh saja, kan? Setiap orang beda, tentunya mendaftarkan sendiri-sendiri sesuai dengan pengalamannya. Iya. Mereka beda, jadi tidak ada yang sama tuh, tetapi ada sebagian-bagian yang sama dan yang tidak. Ya. Itu kan tergantung kepada pribadi masing-masing. Iya. Jadi, makanya jadi lebih rinci kenapa orang bisa sholat lama segalanya itu. Memang hanya di dalam dirinya itu dia sudah punya masalah sebenarnya. Ada masalah, ada hal-hal yang terlupakan, ya kan? Makanya kita kita buatkan sebuah tadi ya. Pintunya gini loh caranya. Gitu kan? Itu agar dilalui. Nas. Beda-beda. Yo. Kalau gitu Nas, di sholat wajib di sujud terakhir biasanya ada orang itu berdoa ya. Tapi yang tidak dilakukan dalam hati aja ya. Itu pernah mendapatkan juga tuh ilmunya. Sudah tuh ya itu bukannya kita mengungkapkan rasa syukur, tapi berupa minta maaf, mungkin saja permintaan begitu, Nas. Nah, itu yang pernah dilakukan. Tapi kalau yang Nas uraikan tadi, itu kayaknya itu mengungkapkan rasa syukur ya. Iya, jadi ini peragaannya kan kita lihat nanti. Kita lanjut ya. Kita baru teori-teori. Kita lanjut aja. Gitu. Oke. Itu kan ada. Itu kan ada tuh kunci subhan.
syukur, bimbingan. Itu kan ada di situ tuh. Oh, Karena ya. doa dalam hati tidak boleh diucapkan, ya kan? Ya, Satu. betul, Oh, tidak dilaksanakan, betul. ya. Iya, Terus benar. lanjut. Kan ketika kita takbir kan, subhan itu kan, kita lihat tuh. Tambahan jika mau lebih rinci, detail, ada 1, 2, 3. Apa yang disampaikan itu? Tentu sesuai dengan apa Ya. makanya data yang tadi itu bisa dimasukkan kemari. Oh, ada Rukuk, kalau tunduk, ya kan? Sebenarnya selama ini yang dikerajokan Tunas ya, yang dikerajokan itu pada umumnya berupa permintaan. Kadang-kadang rasa syukur itu waktu setelah sholat, baru kita berdoa, terima kasih ya Allah atas rahmat-Mu hari ini. Ya. Tapi kalau dalam sholat pada umumnya permintaan begitu. Ya turut, ya kan? Tunduk, wahai Allah, aku tunduk membungkuk kepada kehendak-Mu, ya kan? Aku bertasbih dan menyerahkan hidup mati, sehat sakit, kaya miskin, dan semua persoalan kepadamu. Itu intinya itu seperti itu, kita tunduk gitu kan. Menurut aku, ya kan? Menurut aku, menurut kepada semua perintah-Mu, ampunilah dosa-dosaku, ya kan? Nah, ada aman pendeknya seperti itu. Kita merumbungkuk, kenapa? Itu kenapa? Kok itu? Jadi itu ada permintaan di situ. Kemudian tambahan kalau ingin kita lebih detail, wahai Allah, aku mempunyai masalah, yaitu, ya kan? Apa saja masalah, Wak? Tidak itu, wahai Allah, aku ikhlas, ridha, tidak mengeluh atas masalah tersebut. Jika pernah mengeluh, itu karena kebodohanku. Ampunilah aku. Jadi ya, Allah itu kan berarti Nas jelaskan itu kan berupa permintaan, Nas. Ya. Itu ketika rukuk itu loh, Ci. Di dalam hati kita. Ya. Ya. Betul. Kita lihat lagi dah. Ya kan? Kau masih melanjutkan doa. Wahai Allah, aku yakin Engkau pasti Maha Kuasa menolongku, pasti menyayangi aku, dan tidak mungkin membiarkan aku sendirian menghadapi masalah yang ada di harapan. Ya, sudah paham. Ya, intinya kita itu kan meminta itu. Ya. Meminta, semuanya meminta doa itu kan. Ya. Tapi tadi ada Nas bilang tadi itu. Ya Allah, terima kasih aku sudah diberikan anak yang soleh gitu. Itu doa mungkin itu setelah sholat itu mungkin ya Nas ya. Iya, itu kan secara yang pertama itu uraian yang tadi yang banyak tuh yang sampai balik poin itu di antaranya bisa dimasuk kemari ketika kita sujud, kalau kita rukuk gitu. Kita lihat lagi ya. Lanjut. Ketika i'tidal apa dia kita? Kemudian sami Allahu liman hamidah kan? Hanya Engkau yang berhak dipuji. Ampunilah aku karena terlintas terhadap pujian manusia. Jangan sampai kita mengharapkan yang masalah dapat dipuji manusia. Kemudian takdir Allah, semua yang telah di atas takdir-Mu. Aku reda dan ikhlas menerimanya. Jadi kalau takdir dari Allah, kita menerima. Nggak boleh menolak. Sebab itu memang untuk itu. Itu kan tambahan jika wahai Allah, hapuskanlah di hatiku mengharap penghormatan, pujian, dan terima kasih dari orang. Sebaliknya, jadikanlah aku selalu menghormati, menghargai, dan terima kasih kepada orang. Kuatkan kesabaranku menghadapi cacian dan kezaliman orang. Itu kira-kira anunya itu. Tapi kalau kita membaca itu tidak panjang, itu kalimatnya mungkin beralih pendek. Maksudnya ringkas-ringkas saja yang
yang Nanti- apa nih? Yang Jadi, inti aja gitu. kan supaya kita Umur 1 dan 3 sudah. Ya. dapat bimbingan terapinya kan, Ci ya. Oh Makanya iya. pas gitu loh. Supaya sebenarnya nanti simpulannya di hati itu lah ada tuh. Oh, untuk ikut. Iya. Kita lanjut, ya kan? Nah, tuh ketika sujud tuh, maafkan dosa-dosaku, Bapak, Ibu, dan keluargaku. Kan permintaan semua ya. Iya, tuh. Mata, telingaku selalu bertaubat dan engkau lah yang engkau redai. Nah, jiwa dan ragaku dalam kekuasaanmu. Aku serahkan hidup, mati, sehat, sakit, kaya, miskin, dan semuanya persoalan kepadamu. Kita sudah pasrah. Jadi sujud itu seperti itu. Itu tambahannya, nanti bisa dibaca lanjutan ya. Itu berikan cahaya untukku, istri, suami, anak-anakku, agar hati yang bersih, iri dari dengki dan perkataan kami benar dan menyenangkan, menyemangati orang, serta telinga kami peka terhadap Al-Quran dan panggilan azan. Lanjut doanya. Duduk antara dua sujud, itulah tambahannya. Nanti ada tuh di materi sudah ada kan? Tinggal kita ada apakan saja. Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kasihanilah aku, jadikanlah aku hidupku penuh kasih bersama keluarga semua manusia. Jadi bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua manusia. Kasihanilah aku bekerja keras untuk keluargaku dan juga telah memeras keringat, air mata, mengatasi masalah dan harapan. Tuh, selanjutnya, berilah cahayamu untukku, istri, suami, dan anak-anakku, agar hatiku kami benar, menyenangkan, dan berikan diri dari dengki, benci, dan semua perkataan yang mengenai orang, serta dan telinga kami yang peka terhadap Al-Quran. Nanti bisa dilanjutkan. Tuh. Tuh ketika duduk, ya kan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah, Muhammad adalah utusanmu. Jadikanlah syahadat pegangan penutup hidup. Tawakal. Aku serahkan hidup mati, sehat, sakit, kaya, miskin, dan semua persoalan kepadamu. Tambahan jika ingin detil, jadikanlah aku itu istri, suami, itu lebih lengkap, rinci. Kok sebelum salam ya, jadikanlah syahadat penambah cahaya diriku, penghilang kecemasanku, penyemangat kerjaku, dan penguat optimisku. Jadikanlah la ilaha illallah kata yang terakhirku ketika malaikat Israel mencabut nyawaku. Lanjutkan doa, posisikan terus. Lanjut, silakan nanti dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti bisa terapi itu bisa dibaca-baca ulang. Mudah-mudahan kita capek menangkoknya karena kita lah sering salat kan. Ya, jadi kita tuh berdoa itu setiap gerakan itu ya. Setiap gerakan itu. Assalamualaikum melayang-layang. Cuman ya? Di sujud terakhir. Kalau kita sudah biasakan salat malam, berlatih apakah catatan itu dipegang dulu masalah. Tapi nanti kamu langsung tahu. Nanti akan dengan sendirinya salat wajib ya lah ada tuh ada anunya kalimat-kalimat itu di dalam dalam hati ya, Pak. Bisa kita kusuk dalam sholat itu? Bisa. Jadi bisa. Bacaan sholat kan kita baca juga. Kita kan baca bacaan sholat yang apa itu kan? Ya kan?
Sami Allahu Jadi liman hamid. Jadi ketika sami Allah itu kenapa? Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar itu apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar itu? Ya kan? Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Ya kan? Punggung tangan kita kan ada di belakang. Itu semua dunia ditinggalkan, kita hanya menghadap pada Allah saja. Khusus hanya Allah saja, kita komunikasi dengan Allah. Itu ketika salat. Nah, jadi gerakan-gerakan itu semuanya adalah menghadap kepada Allah. Nah, jadi Tapi makanya yang kita, misalnya setelah ya, Sami Allah, itu kan ada bacaan Rabbana Alhamdulillah misalnya. Nah, jadi barengan dalam setelah itukah atau barengan kita di dalam hati begitu? semuanya yang dituntun terapi salat bahagia itu semuanya itu tidak dibudak tidak dibacakan. Iya, Tetapi- memang enggak. Tapi Ya. misalnya kita baca Rabbana walakal hamdu misalnya ya. Nah, setelah itu kita diam di dalam hati membaca doa. Gitu. Nah, jadi berbarangan aja dengan itu. Coba sami Allah mendengar Allah apa kan? Allah mendengar siapa dan Allah yang terpuji. Otomatis di dalam hati kita tuh semua apa dan dihafalkan tadi di terapi salat itu. Ya, oke. Nah, tapi Rabbana walakal hamdunya kapan dibacanya? Setelah berdoa apa? Kita Rabbana lakal hamdu. Tapi dalam hati kita kan sudah ada itu semuanya yang tidak kita persiapkan tadi, daftar tadi. Oh. Dibacoran lah. Oh, kecil Zainal mengaji kan lah mau adanya kok. Nah, hanya Itu kalau hanya dikit, Mas. kalau situ berpikiran yang poin-poin intinya itu saya gitu. Enggak Ya, secara daftar anugerah itu setiap orang berbeda-beda. Makanya sama kan. Setiap kita kan mendaftarkan daftar kita beda-beda. Kalau profesinya untuk kondisinya seperti ini, kira-kira besar itu kan otomatis lah orang tua kita itu paling besar nikmat yang luar biasa kan. Sampai jadi bentuk iko kan karena orang tua paling besar. Lalu pernah ngerjakan kayak gini, Nas? Yang pernah ngerjakan doa tuh habis sujud terakhir. Ya, Setelah kadang-kadang kita baca Subhana Rabbiyal A'la, itu baca apa yang akan minta sama Allah sejenak, baru duduk. selengkap. Doa lengkap ya kan. Mau kalau salat malam itu kan ketika sujud itu tanya itu terima kasih ya Allah segala nikmat karunia yang telah terlimpah kepada alam semesta. Khususnya kepada diriku yang telah mendapatkan anugerah apa saja dari orang tua, dari guru, dari sahabat, sanak saudara, dan orang-orang yang pernah ditemukan dengan kita yang baik kepada kita. Kalau tanpa orang-orang itu kita tidak akan sempurna seperti ini. Nah, terima kasih. Jadi kalau orang-orang itu bersama-sama dengan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dikumpulkan di surga nanti. Kita doakan. Ya, tapi itu tuh doa syukur itu setelah sholat dikerjakan selama ini di dalam sholat. Di dalam sholat cuma permintaan. Kalau sholat malam itu ketika sujud kita doa tuh di dalam hati ya apa yang dibaca tuh. Kira-kira apa aja yang paling penting. Tapi kalau sudah biasa enggak panjang tuh seketik. Tapi biasakanlah. Makanya terapi salat itu, makanya kita membiasakan diri mendaftarkan. Apa sih yang dimohonkan gitu kepada Allah? Anugerahnya kan banyak. Apa saja? Anak. Kita misalnya sholat sunat, ya kan 2 rakaat itu, misalnya sholat sunat tahajud 2 rakaat kan. Nah, kalau semua setiap gerakan kita baca, yang setelah kita program tuh, itu bisa lama siap 2 rakaat itu. Ya, mungkin barangkali diambil bagian-bagiannya saja, dibagilah. Pertama misalnya 2 sujud pertama, 2 saja. Yang berikutnya kita tambah 2 lagi. Kalau banyak-banyak. Kalau yang
ungkapan puji syukur atau rahmat Allah tuh jarang di dalam sholat. Setelah Iya. sholat dikerjakan. Setelah sholat. Tapi kebiasaannya orang ketika Iya, dapat ilmunya itu, dapat ilmunya selama ini setelah sholat baru kita bersyukur. setelah sholat kita sudah keluar dari bingkai sholat. Padahal itu semuanya, ya kan? Kenapa kita tidak ketika sujud itu kita berterima kasih kepada Allah? Nah, ketika itu kan sudah selesai, urusannya sudah selesai semuanya. Kita memberikan salam, keselamatan kepada orang-orang yang sebelah kanan kita, keselamatan kepada orang-orang yang sebelah kiri kita, kaum muslimin. Jadi sholat itu semuanya adalah doa, isinya doa. Coba baca itu doa. Iya. Nah, Doa juga memang betul kalau berdoa. jadi kebanyakan kan, makanya kata Allah, sempurnakanlah sholatmu. Sempurnakanlah sholatmu, bangunlah malam hari, ya kan? Kan orang yang katakan sempurnakan sholatmu itu artinya hanya orang bangun malam hari tidak bermunajat kepada Allah, tetapi bermunajat kepada keuntungan hari esok, hari besok. Misalnya pergi ke dukun, ya kan? Padahal kantuk-kantuk aja. Minta supaya dapat rezeki banyak. Pamani gale. Itu malam hari. Enggak lah, Nas. Kan bagi orang-orang yang tersesat. Orang-orang tersesat malam hari kan kerajaan. Kali kubu tu, ambil tu ada kali apa kapan itu kerajaan itu kerajaan minta ke dukun. Itu permasalahannya. Makanya Allah bilang sempurnakan sujudmu, sempurnakan sholat. Sholat itu hanya meminta itu hanya kepadaku, bukan kepada yang lain-lain. Banyak orang kantuk-kantuk malam hari, tetapi tidak meminta mohon kepada Allah. Itulah salah satu kesalahan manusia. Jadi kata sempurna itu artinya sujudnya kepada Allah sajalah, jangan kepada yang lain. Itu. Ya. Oke. Terkait masalah yang tadi, ya kan? Ada kata Les Giblin, Giblin ke 2009. Jika dengan cara itu semata, misalnya kita mengingat kan, hanya kita pikirkan mengingatnya 10%. Baru mencapai 7% jika Anda mencoba mengucapkannya, langsung mengucapkan dan mengingat menjadi 10%, 90%. Jika berlatih mengingat dan memperhatikan. Nas. Yo. Ya Nas, minta waktu seketek Nas. Tadi sesuai dengan apa yang Ambo kecekkan tadi Nas. Ya. Ambo minta izin, Ambo kecekkan, Ambo sampai bisanya sampai jam 5 ya. Ya. Mohon maaf ya, Iko Nas, Aldi, Cici. Ya. Jam 5 ada kegiatan lain, jadi ya mohon maaf ya, Ambo keluar dulu ya. Lanjut. Ya. Terima kasih Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita dialog kok kan hanya berdiskusi, ya kan, bukan guru dan murid, tetapi kita saling mau punya pengalaman beda-beda. Jadi ya apapun yang kita ungkapkan, itulah kira-kira dan yang mau sampaikan. Kau kan pendapat orang. Kalau misalnya kan caranya kita membaca saja, mendengar saja baru 10%, ya kan? Mencapai 70% itu jika mengucapkannya, langsung mengucapkan sendiri, berlatih gitu kan. Mengingatnya jadi kalau mengucapkan sendiri 90%. Jika berlatih mengucapkan dan prakteknya langsung, baru 90%. Itu dari ilmu
cara mengingat. Jadi memang apa kaji dia berulang. Iko PTSB Iko adalah bimbingan dan praktik sholat agar memahami dan mengingat lebih kuat, bisa memantapkan keyakinan akan kebesaran Allah, percaya diri, optimis akan penyelesaian semua masalah menuju hidup bahagia. Wajah penuh bahagia adalah cermin syukur kepada Allah. Hanya pribadi bahagialah yang bisa maksimal berkreasi, produktif, dan membahagiakan orang. Itulah pesan-pesan yang disampaikan. Kita masuk kepada surat 17 ayat 78. Bisa baca enggak tuh? Ustaz Aldi. Ya. Oh, bacalah. Ayo, Hakim Sholah. Ya, Alci, baca Ci, terjemah. Hah? Baca terjemahannya. Hakim Sholah. Oh, terjemahnya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu ada di surat Isra ayat 78. Hakim Sholah. Ya. Ya. Jadi supaya kita tahu persis ayatnya, surat Al-Isra ayat 78. Kalau di sholat, ternyata kita tidak mendirikan sholat. Iya kan? Ya. Perintahlah dilanggar, itu artinya kan perintahnya sudah dilanggar. Banyak orang yang tidak tahu apa. Salat itu diantaranya kita mempelajari, mendalami ilmu-ilmu tentang ketuhanan, tentang salat. Kenapa kita harus salat? Itu adalah salah satu diantaranya mendirikan salat. Bukan berarti kita hanya ketika azan kita salat, tapi mendirikan salat itu memperdalam wawasan pengetahuan kita tentang masalah kenapa kita harus dirikan salat. Kan tipis sekali ya. Kalau 5 kali sehari semalam aja banyak orang bisa melakukannya. Tetapi bacaannya benar apa enggak, Ya. tetapi kita kepada pemahaman untuk salat yang kita dirikan itu di mana kita dirikan. Itu kan salat. Ya kan? Betul. Sampai gelap malam. Berarti kan dirikan salat. Subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Banyak orang telah kalau bangun. Stop dia, Nas. Tadi ada Ian tadi kayaknya ya. Wen? Salmi enggak? Salmi enggak? Hah? Salmi Oh, enggak? Salmi. Oh, ya mungkin. Kayak Ian, Salmi. Ya Salmi mungkin. Hilang lagi. Itu bisa. Masih. Oh, Nah, masih. Masih. Sal. Yo, Mana Ci. Sal? Hai. Badai ontok-ontok saja. Tapi menyimak kan? Oleh menyimak tu. Ya kami lah tobang aku. Enggak. Saya menyimak. Tarik Nas. Jadi bunyinya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatun laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu baca di dalam ayat itu. Pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kita samping salat yang 5 waktu tadi, kita salat tahajud. Tambahan ya, Nas?
tambahan, ya kan? Iya. Tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi disediakan oleh Allah itu waktu malam hari untuk bangun. Malam hari untuk bertahajud. Tapi kita enggak tahajud. Gitu kan? Kenapa kita bertahajud? Kenapa? Supaya kita Allah akan mengangkat kamu menjadi ke tempat yang terpuji. Nah, Nabi semuanya itu melakukan itu malam. Kalau kita menjadi umatnya Nabi, nah, jadi Nabi melakukan, kita harus melakukan apa yang dilakukan Nabi itu, ya kan? Terus lanjut, kan? Kemudian dibaca Al-Qurannya, wa Ini ni mudakala sidekin wa akhrijni mukhraja sidekin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah. dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikan padaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Apa maksudnya itu, Nas? Nah, jadi kita mohon kepada Allah, Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Jadi tidak ada satupun yang menyimpang. Keluar cara benar. Kan kebanyakan orang masuk tidak benar, keluar juga tidak benar. Itu maksudnya Nas, mohon maaf. Masuk kemana, Iya. Nas? Keluar kemana? Ya, apa maksudnya itu? Masuk ke agama Islam apa gimana? Ya, pemahaman masuk itu kalau dikatakan masuk itu kalau Islam ya. Orang Islam kan Islam Islam itu maksudnya Islam secara keseluruhan. Apa? Kan ada orang Islam itu hanya memahami sebagian saja. Sebagian beriman, sebagian enggak. Jadi hendaknya jadi pemahamannya itu masuk ke aku secara masuk yang benar. Masuk yang benar itu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu tidak ada satu celah pun yang salah. Ya kan? Kenapa Nabi itu melaksanakan Al-Quran itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Nah, itu Nabi. Tetapi ada aja Nabi yang salah. Akhirnya dia menanggung akibatnya. Siapa contohnya? Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, kamu berdiamlah di sini di surga ini selama-lamanya. Tetapi jangan kamu dekati pohon itu. Ketika Nabi Adam itu mendekati pohon langsung digoda oleh iblis memakan buah pohon khuldi itu, maka Allah marah luar biasa. Akhirnya si Adam dikeluarkan dari surga. Itu resiko. Ya kan? Nah, jadi kalau kita menjadi orang Islam, kita pahami perintah dan larangan Allah itu secara benar. Banyak perintah dan larangan itu yang hanya dasarnya dari karangan orang lain. Ya masuknya masuk tadi itu mungkin masuknya ke dalam ajaran. Ajaran Islam, ajaran Allah itu. Tadi. Supaya kita keluar, ya kan? Jalan yang benar juga. Jangan ikut-ikutan. Jadi cara punya wawasan pengetahuan. Kalau melakukan sesuatu ibadah, kalau enggak tahu, jangan dilakukan. Sebab masalahnya beresiko besar. Nggak usah taklid, ikut-ikutan saja ya, Nas ya. Taklid gitu ya. Jadi nanti ibadah kita itu ditolak, sholat kita ditolak. Kemana tuh? Puasa ditolak, haji juga ditolak karena cara enggak benar gitu. Nah, jadi makanya
semua apa yang dilakukan oleh perintah dan larangan Allah itu ada rambu-rambunya yang harus diikuti. Jangan-jangan kita juga karena emosional, karena nafsu kita, kadang-kadang kita menganggap diri kita sudah benar, tetapi belum tentu benar menurut keinginan Allah. Makanya kita periksa dulu, kita belajar, kita lihat kemana sih yang benar. Yang benar itu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi aja. Kalau tidak ada ajaran seperti itu, jangan coba-coba melakukannya. Hanya capek, tapi hanya dapat imbalan dunia saja. Itu permasalahannya. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang benar itu gimana caranya? Caranya kita ngaji. Kita diskusi seperti ini sudah cara yang benar. Banyak orang yang mengaku benar, tetapi belum tentu benar menurut Al-Quran, menurut Allah, ya kan? Nas, ayo. Kalimat masukkanlah, ada lawannya sudah, keluarkanlah pula secara yang benar, keluar yang benar. Maksudnya apa itu? Keluarkanlah apa maksudnya? Ya, masukkanlah aku kepada yang benar dan keluarkan pula aku secara yang benar. Apa itu keluarkan? Kotor. Keluar jadi benar, keluar dari tempat yang kotor itu. Oh, keluar dari yang salah itu ya. Yang salah, kita sudah termasuk masuk di dalam sebuah kesalahan, keluar kita menjadi orang benar lagi. Selalu kita didampingi di sisi Allah. Engkaulah kekuasaan yang paling penolong, itu hanya Allah. Banyak orang yang tersesat menganggap itu benar, tapi dia sudah salah, sudah masuk perangkap setan. Akhirnya dia keluar dari sana sadar bahwa dia sudah tersesat. Jadi kira-kira mendengar tak peristiwa yang terjadi di pesantren Zaitun ya. Jawa Barat, namanya Panji Gumilang. Oh iya, benar tuh Nas. Panji Gumilang itu tamat dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Malaysia, ya kan? Dakwah kian kemari, dapet sadanya, dipercaya untuk mendirikan pesantren, ya kan? Tapi setelah mendapatkan pesantren, mendapatkan semuanya pengakuan dari orang-orang, akhirnya dia merestui agama yang lain, seperti agama Kristen segalanya masuk di situ di pesantren Zaitun. Itu kan cara yang tidak benar, iya kan? Cara yang benar, pesantren itu untuk Islam, tetapi ajarannya setelah pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang keluar dari situ, bahwa sholat itu belum diwajibkan di Indonesia. Kenapa? Indonesia itu belum negara Islam, belum wajib sholat. Itu kan berbahaya sekali. Sholat itu belum wajib. Itu ajaran NII, Negara Islam Indonesia. Kalau sudah utuh Islam itu baru wajib sholat. Jadi kalau orang masuk pesantren itu sudah dibuatkan cara yang seperti itu kan tidak benar. Harus keluar kita dari situ, cara yang tidak benar itu. Iya kan? Ya, berarti keluar dengan yang benar maksudnya. Benar. Jadi orang-orang yang tarik diri dari tahun berapa tuh ada pengakuan itu apa itu orang sudah mengajar di situ di Zaitun itu, karena Panji Gumilang itu dapat juga bantuan dari Vatikan. Iya, campur aduk tadinya ya. Makanya dia salamnya itu salam orang Yahudi, ada di situ. Cara salatnya Antara. sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Imamnya 3 orang. Ada ibu-ibu lagi yang duduk di sholat Idul Fitri. Kan? Dia ada di situ. Ada kan? Sholat Idul Fitri.
Sholatnya dia jarang-jarang itu. Itu Panji Gumilang. Pertama sekali Quran hafal sama dia. Dia komunikasi bahasa bisa, ya kan? Dakwah bisa, tetapi cara, ya kan? Caranya tidak benar. Ini loh, jadi sholat keluar masuknya kepada yang benar, tetapi keluarnya tidak benar. Jadi penolong itu adalah Allah. Sampai si Panji itu dihitung itu 900 lebih memperkosa santrinya. Kan zalim. Benar nggak berita itu? Benar itu. Benar itu. Ya. Cuma masalahnya belum wajib untuk sholat dia apa itu. Sholat untuk di Indonesia itu belum wajib. Cuma masalahnya masih jahiliyah. Itulah kan. Zaman kebodohan. Sebab belum berdirinya negara Islam Indonesia. Sudah berdiri negara Islam Indonesia, seluruh hukum Islam berlaku di Indonesia. Masih hal begitu. Berdosa, berbohong boleh-boleh saja. Berzina boleh-boleh saja. Membunuh boleh-boleh saja. Prinsip yang salah. Jadi hati-hati. Jangan sampai cucu kita terjebak di situ. Karena keluar dari situ nanti akan berbahaya untuk negara generasi. Itu contoh ya. Lanjut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Terus apalah? Dan katakanlah yang benar itu datang, benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Itu sesuatu yang pasti lenyap. Nah itu. Kalau dia sudah menjadi benar, pasti dia tahu yang batil itu pasti lenyap dan dipakai. Nah, itulah. Itu semuanya kata Allah dalam Al-Quran kan. Terus Bukan Al-Quran suatu yang menjadi penawar bagi orang yang beriman. Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Makanya jadi Al-Quran itu turunkan hanya penawar bagi rahmat bagi orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya. Jadi penawar itu ada orang yang zalim selain kerugian. Orang zalim itu tidak nambah dia. Tapi kalau orang beriman menjadi penawar dan rahmat. Makanya kita dekat dengan Al-Quran. Nah, itu masalahnya. Orang zalim juga ada. Nah, itu kan. Ada terjemahannya. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpaling dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Banyakan. Orang kalau dia kesenangan, berpaling. Berpaling itu berarti kan lupa kebenaran, ya kan? Berupa keadilan. Berpaling itu belakang ya. Tujuan pai kano misalnya ke Palembang. Apa paling anda di kano salah? Iya, Maranim. Atau di Mangkudu. Nggak bisa. Kalau untuk Palembang itu berarti berpaling. Karena sikap sombong, ya kan?
Apabila ditimpa kesusahan, saya dia putus asa. Lah bang, nggak sampai di ke Palembang kok. Sampai susah sih bang. Tuh, berpaling itu berarti tidak melanjutkan tujuan. Tuh. Dan bagian nikmat, tetapi tidak bersyukur pada nikmat. Dan diberikan oleh Allah kelengkapan pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran, tenaga kesehatan. Tapi kita tidak gunakan untuk memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Lupa. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Itu nikmat. Kalau dicabut, salah satu diantaranya pendengaran aja, udah susah. Kita penglihatan aja lebih susah. Itu semuanya nikmat Allah. Nah, jadi itulah peringatan Allah itu dalam surat 17 ayat 83. Ya. Dapatnya. Terus Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. itu. Setiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa intervensi pada orang lain. Kalau buat seperti ini, jangan kita paksa orang itu. Tapi Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Allah itu semuanya dipersilahkan, diizinkan. Tapi yang benar itu Allah tahu. Oh, ini orang yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul kan enggak. Ya kan? Kalau enggak berarti termasuk hambaku. Kalau enggak termasuk hambaku, jangan minta lagi kepadaku nanti. Aku adalah orang-orang yang disediakan tempatnya nanti di surga. Kalau yang tidak masuk hambaku, jangan mohon minta tempat di surga. Mungkin tempatnya di neraka. Tuh. Jadi keadaan masing-masing itu Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada setiap orang itu. Bahwa kita pribadi masing-masing akan dihisab, ya kan? Kita enggak berjamaah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Makanya setiap amalan kita itu dihisab, ditanya. Apa saja yang kamu lakukan? Anugerah apa saja? Kenapa kamu mendustakan anugerah nikmat? Nah, kalau mendustakan itu berarti kita tidak memfungsikan Al-Quran yang harus dibaca dan dibaca. Memfungsikan mata harus melihat, bisa melihat. Bicara, tidak bicara. Akhirnya kita diam, artinya membakukan ayat-ayat Allah. Itu termasuk bukan. Padahal Qurannya ada. Pendengaran kita ada. Tapi kenapa kita tidak fungsikan itu? Ketika kita membaca, semua pendengaran, penglihatan, dan hati kita itu ikut terlibat di dalamnya. Jadi sekaligus kalau kita membaca Al-Quran itu, semuanya udah komplit di dalamnya. Apalagi ditambah dengan baca terjemahannya. Itu lebih komplit lagi. Nah, jadi membaca Al-Quran dan tambah terjemahannya, kemudian pemahaman maknanya, lebih lanjut kita diskusikan, itu akan lebih komplit. Mulai dari pendengaran, penglihatan. Nah, makanya kita dikasih mulut oleh Allah untuk kita membaca agar pendengaran dan penglihatan kita itu terlatih. Jadi orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu matanya ditarangannya Allah. Terus walaupun udah tua, tidak perlu ke kacamata. Kenapa? Nah, jadi Al-Quran itu menjadi gaya hidup kita. Mudah-mudahan aja kawan-kawan Ci. Iya, Nas. Kita pengaji. Jangan bosan-bosan. Insya Allah. Ya. Kalau jadwal sampai, bisa kan cepat tadi itu. Pas jam setengah sampai langsung pulang. Telat Mau buka ya? Mau buka Ci. Lah talek tadi. Iya. Iya lah. Niko ya. Boleh.
nanti besok kita lihat gitu itu bahannya ya kan. Ya. Kebutuhan menurut Ibran Sao, aktualisasi diri, harga diri, rasa cinta, rasa aman, rasa fisiologis. Ya. Mengapa harta dan kehormatan menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama? Itu nanti ya, Nas. Untuk yang Oh. akan datang. Yang akan datang. Siapa? Yang dibaca sebentar nih. Oh ya, kita lanjutan. Nanti lanjutan ya. Oh, lanjutan. Nggak usah dibocorkan dulu, Nas. Nanti enggak ada kejutan. Ya. Ya. Ada materinya itu kan tadi kan kita membahas masalah terapi salat. Kemudian kita melihat nanti hajat manusia. Hajat manusia itu seperti apa sih? Padahal materi udah di-share, ada 3 materi itu. Jadi yang tidak share lagi, tapi nanti 5 hari yang akan datang, tanggal yang sesuai dengan apa jadwal kita baca. Jadwalnya di desa di grup, Nas. Hah? Jadwalnya di desa di grup. Ya, di desa di grup. Buka ke materi, kok ada jadwal di situ sebenarnya. Oh, masih ambo gitu, Nas. Dipisahin, Nas. Hah? Dipisahin yang khusus untuk jadwal dipisahin. Ya, kena hari kau kan ada tuh jadwalnya tuh. Ya berarti kan. Lihat. Ada loh, lihat. Aja. Iya. Ke jadwalnya kan? Enggak, makasih ambo gini, Nas, dipotong benar, dipotong. Kemudian dia tersendirikan gitu supaya kawan-kawan tahu. Bisa. Dari kakak. Senin tanggal 20 Mei 2023 itu kan Al-Quran harus dibaca, dipelajari kan. Nah, kita sudah baca tadi surat terakhir itu 7 wale sampai surat 7 wale ayat 78 sampai 86p. Salah saya? Ya, enggak benar, Nas. Cuma maksud ambo yang khusus untuk jadwal ini dipisahin gitu. Jadi kawan-kawan bisa ini jadwal kegiatan kita gitu. Ya udah, jadi materi itu nanti akan dimasukkan jadwalnya. Dan di hari ini kan sudah. Dan ini dalam mana masuk ke dalam apa ya? PowerPoint Nas ya, yang tadi ya, yang jadwal nih. Udah dikirim di PDF itu. Oh, itu khusus jadwal ya. Oke, makasih ya. Itu nanti Aldi, bukan untuk sekarang. Iya. Kalau jadwal nan urutnya itu kan ya kau selesai kan. Setengah 6 ya mau puasa ya. Ya. Iya. Ya dan nih setengah 6 kurang 1 menit ya. Oke, sip. Ya. Ditutup dulu, Nas. Tutup dulu. Jangan bilang dulu, ditutup dulu. Ya. Mari kajian kita dengan membaca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Nas. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak, Ci. Assalamualaikum. Dan kaji kita lancar.